Tak banyak yang mengetahui, bila ada rumah sakit di Indonesia yang telah lama berdiri selama ratusan tahun. Umumnya, sejumlah rumah sakit ini dibangun pada zaman Belanda. Tak heran, ada beberapa bangunan rumah sakit yang terlihat klasik dan berciri khas ala bangunan negeri kincir angin tersebut. Dalam video berikut ini, kami berhasil mengumpulkan 6 rumah sakit tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga kini, bahkan sekarang banyak bangunan dan fasilitas yang lebih modern. Rumah Sakit Dustira adalah salah satu rumah sakit tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1887 di masa penjajahan Hindia Belanda. Awalnya rumah sakit ini diberi nama Military Hospital yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Di tahun 1956, namanya berubah menjadi RS Dustira sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa Mayor Dr. Dustira Prawira Amijaya yang berjuang di medan perang dan memberikan pertolongan kepada korban, terutama korban yang ada di Padalarang. Rumah sakit ini sudah berusia lebih dari 130 tahun dan menjadi saksi sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada tahun-tahun 1942 sampai tahun 1945, rumah sakit ini digunakan sebagai pusat perawatan tawanan tentara Belanda dan Jepang. Di tahun-tahun 1945 sampai tahun 1947, rumah sakit ini sempat dikuasai oleh NICA sampai akhirnya diserahkan oleh militer Belanda kepada TNI RI di tahun 1949. Bangunan rumah sakit ini masih khas dengan arsitektur Eropa. Meski terlihat kuno dan klasik, bangunan ini tetap kokoh dan masih beroperasional untuk pelayanan kesehatan. Rumah Sakit PGI Cikini juga termasuk rumah sakit tertua di Indonesia yang usianya lebih dari 100 tahun. Bangunan rumah sakit ini seluas 5,6 hektar dan menjadi saksi momen saat Domine Cornelis de Graaf dan istrinya, Ni Adriana J. de Graaf Kooman mendirikan Vereniging voor Ziekenverpleging in Indi, perkumpulan orang sakit di Indonesia pada tahun 1895. Pasangan ini membuat balai pengobatan di dekat Istana Negara sambil mencari dana untuk operasional layanan kesehatan tersebut. Di tahun 1897, mereka mendapat sumbangan 100.000 gulden dari Ratu Emma yang menjabat sebagai Ratu Belanda pada saat itu. Dari uang itu mereka membeli rumah Raden Saleh untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Di masanya, RS Cikini menjadi rumah sakit dengan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap. Bahkan rumah sakit ini pernah dijadikan rumah sakit untuk Angkatan Laut Jepang Kaigun. Rumah sakit Cikini tidak hanya dikenal memiliki bangunan megah dan luas, rumah sakit ini juga terkenal dengan tamannya yang luas dan pernah menjadi kebun botani dan kebun binatang. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa disebut RSCM ternyata juga termasuk salah satu rumah sakit tertua di Indonesia. RSCM pertama kali didirikan pada tanggal 19 November tahun 1919 yang namanya sendiri diambil dari tokoh pahlawan masa kolonial, Dr. Cipto Mangunkusumo. Selain sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat, RSCM juga berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Rumah sakit ini juga menjadi pusat pendidikan kedokteran di Batavia. Pada masa itu, laboratorium dan sekolah dokter Jawa masih satu pimpinan, Dr. H. Roll. Sampai saat ini, RSCM masih menjadi pusat rujukan nasional rumah sakit pemerintah dan menjadi tempat pendidikan dokter. Fasilitas kesehatan di sini juga terus ditingkatkan, salah satunya adalah gedung RSCM Kencana dengan pelayanan taraf internasional, Laboratorium Terpadu RSCM, Gedung RSCM Kirana untuk pelayanan kesehatan mata, dan Gedung Pusat Kesehatan Ibu dan Anak PKIA. RSUD Dr. Sutomo atau disebut RS Karangmenjangan oleh warga Surabaya adalah salah satu rumah sakit tertua di Surabaya dan Indonesia yang dibangun pada tahun 1938. Rumah sakit ini dibangun oleh pemerintah Belanda yang berlokasi di RS Central Bugerlik Ziekenhuis CBZ, Desa Karangmenjangan. Tujuan pembangunan rumah sakit ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya yang membutuhkan. Di tahun 1943 sampai 1945 atau tepatnya saat Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia,
rumah sakit ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Angkatan Darat. Namun Belanda kembali mengambil kekuasaan di Indonesia dan nama rumah sakit ini diubah kembali menjadi Marine Hospital atau RSAL Belanda hingga tahun 1949. Pasca kemerdekaan RI, RSAL Belanda diambil alih oleh Indonesia dan namanya diubah menjadi Rumah Sakit Umum Surabaya di bawah naungan Departemen Kesehatan RI. Setelah itu nama rumah sakit ini diubah kembali menjadi Rumah Sakit Umum Pusat, RSU Pusat. Pada 1964, Menteri Kesehatan menerbitkan SK Menkes RI, tanggal 20 Mei tahun 1964 nomor 26769 Kap 76 yang dimana nama RSUP Surabaya diubah namanya menjadi RS Dr. Sutomo. Dr. Sutomo sendiri merupakan salah satu tokoh pendiri Budi Utomo yang berprofesi sebagai dokter. RS Immanuel Bandung dulunya adalah bangunan balai pengobatan di Pasri Kaliki, Bandung, namun seorang pendeta Alkema mengubah tempat ini menjadi tempat pengobatan di tahun 1900. 10 tahun kemudian, pendeta Alkema diganti oleh pendeta Yohanes Iken yang ingin mendirikan Zending Hospital Immanuel di Jalan Kebonjati. Di tahun 1922, RS Immanuel dipindahkan ke Situsar dengan tujuan untuk mengembangkan fasilitas dan pelayanan. Pada tanggal 1 Juli tahun 1949, status kepemilikan RS ini diserahkan kepada Gereja Kristen Pasundan dan beroperasi di bawah Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan, BRSGKP. Dari tahun 1965 sampai sekarang, RS Immanuel digunakan oleh Universitas Kristen Maranatha sebagai rumah sakit pendidikan. Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi, RSMM, adalah rumah sakit jiwa yang didirikan pemerintah kolonial di tahun 1882. Hingga saat ini, rumah sakit ini masih mempertahankan arsitektur bergaya Belanda. Rumah sakit ini dibangun karena hasil sensus di tahun 1862 menunjukkan ada banyak orang yang mengalami gangguan jiwa yang berkeliaran, kekurangan pasokan medis. RS di Gaza prioritaskan pasien anak-anak dan perempuan. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda yang meyakini penyakit jiwa ini dapat diatasi membangun rumah sakit ini dengan 6 rumah sakit umum jiwa pusat, RSJP. Itulah tadi beberapa informasi tentang rumah sakit tertua yang hingga sekarang masih berdiri dan beroperasi sampai sekarang bahkan punya fasilitas dan gedung yang lebih modern.